Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas materi mengenai akuntansi pinjaman Corp. Perkenalkan, saya Desi Rahayu dengan akronim 2028 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih, apa sih akuntansi pinjaman Corp itu? Corp itu berarti menyerahkan tahta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Nah, Corp ini merupakan transaksi yang diperbolehkan, dan akad Corp ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pinjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Dan transaksi Corp ini pada dasarnya itu merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diakui pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Nah, selanjutnya yaitu ada ketentuan syar'i transaksi pinjaman Corp. Nah, yang pertama yaitu ada larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Nah, dalam akad Corp ini, pemberi pinjaman itu tidak boleh menyaratkan adanya tambahan pada pengembaliannya. Nah, yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Nah, jika seseorang sebenarnya itu mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda, itu termasuk kezaliman. Yang ketiga yaitu pemerintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Nah, jika peminjam itu benar-benar tidak mampu, maka pemberi pinjaman itu dianjurkan untuk memberi tenggang waktu, menunda tagihan, bahkan memaafkan sebagian atau seluruh utangnya itu jika mampu. Lalu yang keempat ada pembolehan mengenakan biaya administrasi. Nah, biaya ini hanya diboleh untuk menutup biaya operasional seperti fotokopi berkas, biaya sistem, biaya verifikasi, biaya materai, dan tidak boleh dijadikan keuntungan atau menyerupai bunga. Lalu yang terakhir yaitu pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tetapi melalaikan kewajibannya. Nah, sanksi itu bukan berupa denda uang yang menjadi keuntungan lembaga. Biasanya sanksi ini diterapkan dalam bentuk pembatasan akses layanan, larangan pengajuan pinjaman, atau denda non-profit yang dimasukkan ke dana sosial, bukan untuk keuntungan lembaganya tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada rukun transaksi Corp. Yang pertama yaitu transaktor atau pihak-pihak yang berakad. Nah, dari transaktor ini terdiri dari mukrid atau pihak yang memberi pinjaman, misalnya lembaga zakat, koperasi syariah, atau individu, dan juga muktorid, yaitu pihak yang meminjam. Nah, yang kedua yaitu ada objek Corp. Objek ini adalah barang atau harta yang dipinjamkan, biasanya itu berupa uang tunai atau barang yang dapat diganti dengan nilai yang sama. Nah, yang terakhir yaitu ada ijab dan qabul, di mana ini itu merupakan ucapan atau pernyataan setuju oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya yaitu ada transaksi Corp atau transaksi alur. Selanjutnya yaitu ada alur transaksinya, di mana alur transaksi pinjaman Corp ini dimulai dari proses seleksi dan akad antara bank syariah dan juga nasabah. Nah, pada tahap ini, bank itu menilai kelayakan nasabah lalu melakukan kesepakatan akad Corp tanpa unsur tambahan. Setelah akad disetujui, bank ini menyerahkan dana Corp kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati. Lalu selanjutnya, ketika jatuh tempo, nasabah itu mengembalikan dana tersebut pada bank dalam jumlah yang sama seperti yang dipinjam tanpa bunga ataupun keuntungan tambahan. Nah, di sini ada contoh pinjaman Corp dengan sumber dana inter. Nah, yaitu Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema Corp untuk membayar uang sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman Corp ini menggunakan dana interbank. Informasi terkait akad yang disepakati yaitu sebagai berikut. Jumlah pinjaman yaitu sebesar 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, dan biaya administrasinya sebesar 10.000. Nah, untuk teknis perhitungan pinjaman Corp, yaitu cara yang pertama, perhitungan angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu sama dengan total piutang bersih dibagi dengan jumlah bulan pelunasan, di mana pada total piutang bersihnya yaitu sebesar 1 juta dibagi dengan 4 atau jumlah pelunasannya dan dihasilkan sebesar 250.000. Lalu yang kedua, perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman dipungut saat akad untuk menutup biaya administrasi pembiayaan bank syariah. Nah, biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman, yaitu sama dengan 1% dikali dengan 1 juta rupiah, yaitu hasilnya sebesar 10.000 rupiah. Nah, di sini ada penjurnalan transaksi pinjaman Corp. Yang pertama yaitu saat akad disepakati. Contoh, pada tanggal 20 Agustus 20 SA, Bank Syariah menyetujui pinjaman Corp
Bapak Hartanto dan langsung memasukkan dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Nah, pada hari yang sama, Bank Syariah ini langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman Kors. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 20 bulan 8 tahun 2007, pada rekening itu debit pinjaman Kors sebesar Rp1.000.000 dan di kreditnya rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp1.000.000. Lalu tanggal 20 bulan 8 2007 pada rekening debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp10.000 dan di kreditnya yaitu pendapatan administrasi sebesar Rp10.000 di bagian kredit. Nah, di sini juga ada saat pembayaran angsuran, di mana yang pertama yaitu terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 20 SA, tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah ini mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk membayar angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman Kors adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 bulan 8 2007, pada rekening itu debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp250.000 dan di kreditnya pinjaman Kors sebesar Rp250.000. Lalu yang kedua, jika tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit, apabila pada tanggal 20 Oktober 20 SA, tanggal jatuh tempo angsuran kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsurannya, maka barulah pada tanggal 5 November 20 SA, Bapak Hartanto ini memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Nah, pada tanggal 20 bulan 10 2007, di rekening itu debit pinjaman Kors jatuh tempo sebesar Rp250.000 dan di bagian kreditnya pinjaman Kors sebesar Rp250.000. Dan pada tanggal 5 bulan 11 2007, itu pada rekeningnya debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp250.000 dan di sisi kredit pinjaman Kors jatuh tempo sebesar Rp250.000. Nah, yang ketiga, jika terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Apabila pada tanggal 20 November 20 SA, tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah itu hanya dapat mendebit sebesar Rp150.000. Pendebit berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20 SA setelah Bapak Hartanto ini memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening pada bank. Nah, jurnal pada transaksi 20 November dan juga 10 Desember tersebut yaitu sebagai berikut. Mana pada tanggal 20 bulan 11 2007 di rekening itu debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp150.000, pinjaman Kors jatuh tempo sebesar Rp100.000 dan di sisi kreditnya yaitu pinjaman Kors sebesar Rp250.000. Dan pada tanggal 10 bulan 12 2007 di rekening itu debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp100.000 dan di kreditnya yaitu pinjaman Kors jatuh tempo sebesar Rp100.000. Nah, yang ketiga yaitu saat penerimaan imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember 20 SA, waktu pembayaran angsuran terakhir. Nah, itu yang digunakan merupakan waktu akhir periode pinjaman Kors. Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang terakhir. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman Kors untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Dan penyerahan cicilan dan juga imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui rekening debit. Dan jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut yaitu sebagai berikut. Karena pada tanggal 20 bulan 12 2007 di rekening itu ada kas di bagian debit sebesar Rp275.000 dan di kredit yaitu pinjaman Kors sebesar Rp250.000 dan juga ada pendapatan operasi lainnya sebesar Rp25.000. Yang keempat yaitu pembentukan cadangan kerugian pinjaman Kors. Misalnya pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto ini melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Nah, untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman Kors dengan jurnal sebagai berikut. Nah, di bagian rekening itu ada debit beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman Kors itu sebesar Rp250.000 dan di sisi kreditnya yaitu cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman Kors sebesar Rp250.000. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu pinjaman Kors merupakan akad sosial dalam perbankan syariah yang memberikan pinjaman dana tanpa bunga dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlah pokok. Dalam pelaksanaannya, bank hanya diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutup biaya operasional, bukan untuk mencari keuntungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video yang sudah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.